CGP Angkatan 11 Nadifa akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya Ibu Husnul Fatimah SPD. Beliau adalah guru matematika kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Husnul? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Iya. Ini Bu Husnul kan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Tentu saya perlu untuk menyiapkan kegiatan praobservasi agar pembelajaran yang akan dilakukan Bu Husnul itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik Bu Husnul, ini sekarang kita laksanakan kegiatan praobservasi mata pelajaran matematika yang akan dilaksanakan oleh Bu Husnul kelas 7, betul ya? Iya, betul. Bu Husnul, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu tujuannya apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ya, berarti tujuan pembelajaran ini Bu Husnul sudah menyiapkan model pembelajaran PBL ya. Jadi Bu Husnul sudah tahu tujuan pembelajarannya dan juga sudah menyiapkan model pembelajarannya. Tentu ada area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan yang hendak saya capai adalah satu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu berpikir kritis, karena di pembelajaran PBL berbasis masalah itu anak dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, saya nanti rencananya masalah yang saya berikan nanti berupa masalah di video, terus nanti anak-anak menganalisis. Setelah menganalisis baru anak-anak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Iya. Selain itu Bu Husnul, tentu Bu Husnul di sini juga sudah menyiapkan strategi yang disiapkan ketika waktu pembelajaran. Strategi yang disiapkan apa Bu Husnul? Strateginya yaitu yang pertama yaitu berdiferensiasi, di mana diferensiasi yang saya pilih adalah diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Saya menyiapkan dua konten yaitu untuk peserta didik auditori dan visual. Untuk yang peserta didik audio saya kasih materi berupa video permasalahan sehari-hari. Terus yang visual saya beri materi dalam bentuk gambar-gambar agar peserta didik lebih paham apa yang akan hendak diselesaikan. Oh iya. Jadi ada dua gaya belajar yang sudah disiapkan untuk berdiferensiasinya. Selain itu Bu Husnul ada yang lain ketika waktu belajar berdiferensiasi ini? Selain itu saya mengintegrasikan pembelajaran ini dengan pembelajaran sosial emosional dengan cara mengawali pembelajaran dengan teknik stop. Jadi saya mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop di awal pembelajaran. Selain itu kalau penggunaan integrasi sosial emosional selain di waktu di awal pembelajaran ada yang lain Bu? Untuk yang integrasi lainnya yaitu pembelajaran kolaborasi yang saya terapkan di kegiatan inti yaitu pada anak-anak melaksanakan diskusi kelompok. Jadi intinya dari tujuan pembelajaran ini Bu Husnul sudah menyiapkan strateginya, yaitu strategi diferensiasi juga terintegrasi dengan pembelajaran berbasis sosial emosional. Itu yang sudah Bu Husnul siapkan. Kira-kira pelaksanaannya akan dilaksanakan kapan ya Bu? Kamis tanggal 24 Oktober 2020. Iya.
Jadi nanti kita bertemu lagi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober. Jadi Bu Husnul sudah menyiapkan semua materi? Sudah. Oh iya, ada satu lagi Bu Husnul. Untuk media pembelajaran yang sudah disiapkan tadi untuk persiapan pembelajaran tanggal 24. Yang pertama PowerPoint, ya. Yang kedua video pembelajaran. Ya, itu ya. Ya, yang berisi masalah yang akan diselesaikan anak-anak. Jadi itu saja yang sudah saya tanyakan terkait praobservasi. Harapan saya kegiatan yang sudah saya lakukan pada praobservasi ini Bu Husnul bisa lebih siap, lebih percaya diri ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berhasil ya. Baik, kami akan melakukan kegiatan observasi pada tanggal 24. Tentu kita ikuti pada tanggal 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini siapa yang biasanya memimpin untuk berdoa? Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, kalian bisa mengekspresikan kebahagiaan kalian hari ini dengan beberapa ekspresi. Seperti contoh yang ada di PowerPoint yang sudah ditayangkan Bu Husnul. Bisa dimulai? Kalau bahagia berarti ceria. Kalau bahagia sekali, gembira, ya. Kalau biasa aja, suka. Kalau sedih, ekspresi sedih, cemberut bisa. Berarti kayak gitu juga bisa. Terus yang terakhir yaitu semangat. Nah, bisa dimulai? Bisa. Dalam hitungan ketiga, ekspresikan kebahagiaan kalian. Dimulai dari hitungan 1, 1, 2, 3. Nah, coba biasa aja. Adakah yang ekspresi sedih? Bahagia sekali. Sandi, kenapa hari ini bahagia sekali, San? Adakah sesuatu yang mungkin hari ini membuat kamu sangat bahagia? Bisa diceritakan mungkin? Oh, karena Sandi suka banget sama matematika, makanya dia di hari ini sangat bahagia sekali. Makasih Sandi. Nah, selanjutnya melaksanakan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian untuk berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Sekarang coba kalian lakukan untuk duduk tanpa menyandar ke kursi. Duduk tegak tanpa menyandar ke kursi. Badan ditegakkan tetapi dalam keadaan baik. Usahakan bahu sejajar dengan tangan kanan dengan kiri. Telapak tangan disimpan di paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Punggung tangan menghadap ke atas. Nah, anak-anak, lakukan ini tanpa kalian bercanda, ya. Setelah
Kemudian buang udara secara perlahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Anak-anak, rasakan udara ketika menghirup udara. Perut mengempis dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Anak-anak, silakan untuk berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan sekarang. Coba kalian lakukan untuk duduk tegak tanpa menyandar. Usahakan bahu kalian sejajar dengan kanan dan silakan rasakan jika ada yang terasa kurang nyaman di tubuh. Untuk konsentrasi, kita bisa menyembuhkan sehingga bisa membuat kita nyaman. Silakan lakukan gerakan ini 3-8 kali. Setelah kalian melakukan teknik ini, badan kalian sudah fresh kembali. Silakan untuk melanjutkan aktivitas kita dengan sepenuh hati. Dengan teknik tadi, diharapkan kalian bisa berkonsentrasi. Ingatkan? Masih. Kira-kira ada berapa aja? Ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan salah satu atau beberapa dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ada yang bisa? Silakan. Ayo, satu aja. Lupa. Apa? Buat yang pertama, tidak boleh menggunakan HP, atau dengan kata lain menggunakan HP di saat dibutuhkan atau dengan izin guru. Terus selain itu, selain menggunakan HP, mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang selain itu, ada lagi, kita ada 6 loh ya. Masa baru menyebutkan 2 aja? Nah, ini 6 kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal. Yang pertama, kehadiran, di mana kalian harus memasuki kelas pembelajaran dengan aktif dan kondusif. Yang ketiga, mengenai perizinan, di mana kalau kalian pengen keluar kelas, misalkan ke kamar kecil atau beli alat tulis, harap atau dimohon untuk izin terlebih dahulu. Terus yang keempat, ada tugas, di mana tugas yang diberikan Bu Kusnul harus dikumpulkan tepat waktu. Yang kelima, komunikasi. Pada saat pembelajaran harus sopan dan santun antar teman dan guru. Dan yang terakhir sudah disebutkan oleh temanmu tadi, yaitu masalah penggunaan HP. HP boleh digunakan selama pembelajaran dengan izin dari guru. Dengan tujuan untuk apa?
untuk pembelajaran. Nah, ini 6 kesepakatan kelas kita. Nah, anak-anak, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai penerapan, penjumlahan, dan pengurangan ke dalam bentuk aljabar dan mengoperasikannya. Jadi nanti ada video yang berisi permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian nanti diharapkan dapat membuat bentuk aljabarnya serta melakukan operasi bentuk aljabar yang ada dalam permasalahan tersebut. Nah, untuk masuk dalam pembelajaran kita hari ini, silakan kalian lihat video permasalahan yang diputar di LCD. Bantu aku untuk menyelesaikan permasalahan berikut ya. Nah, ini temanku, namanya Raifa. Ia akan pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhannya. Raifa akan membeli 2 bungkus roti, 1 botol air mineral, 1 bungkus permen, dan juga 5 bungkus mie instan. Nah, ini Aisyah. Ia sedang berbelanja 3 bungkus minyak goreng, 5 botol air mineral, 4 bungkus mie instan, dan 2 bungkus roti. Nah, teman-teman, berapa ya jumlah barang yang dibeli oleh Raifa dan Aisyah? Kira-kira bagaimana ya cara menjumlahkannya? Teman-teman, bantu aku ya. Aduh, kelihatannya Raifa sedang kesal. Kenapa ya? Ternyata 2 bungkus roti yang dibeli oleh Raifa sudah kadaluarsa. Raifa lupa untuk mengecek tanggal kadaluarsanya. Padahal Raifa ingin sekali makan roti sambil bersantai di pinggir kolam renang. Wah, Aisyah kenapa lagi nih? Oh, rupanya sesampainya Aisyah tadi di rumah, ia menuangkan minyak ke dalam tempat penyimpanan minyak goreng. Ternyata 1 bungkus minyaknya tumpah. Makanya Aisyah sampai menangis begitu. Untuk menenangkan dirinya, Aisyah meminum 1 botol air mineral yang dibelinya tadi di supermarket. Nah, setelah kejadian tadi, berapa ya kira-kira sisa barang belanjaan Raifa dan Aisyah? Teman-teman, bantu aku menghitungnya ya. Di situ ada kondisi 2 orang berbelanja, ya Dan? Nah, selanjutnya ada beberapa permasalahan yang ada dalam video. Coba kalian sebutkan. Kira-kira permasalahan yang ada dalam video itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Apa saja? Hah? Siapa? Nelda, apa Nelda? 2 bungkus rotinya Raifa kan kadaluarsa. Iya. Terus satu minyak gorengnya Aisyah tumpah. Terus Setelah itu apa ya kira-kira yang menjadi permasalahan yang bisa kita cari? Setelah Raifa menunjukkan kalau 2 rotinya kadaluarsa, terus Anissa 1-nya itu tadi minyaknya tumpah dan 1 botol air mineralnya sudah diminum. Nah, permasalahan apa yang ditanyakan dalam video tadi? Menjumlahkan apa? Nah, barang yang dibeli siapa? Dibeli Raifa dan Aisyah. Kan itu tadi yang pertama. Video. Nah, ini sudah dibentuk buku Nur menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok
terdiri dari 4 sampai 5 anak. Setiap siswa memperoleh tugasnya masing-masing. Yang pertama, misalnya kelompok 1, Najidah. Dia sebagai penyaji materi. Penyaji materi maksudnya gimana? Nanti kalau kelompok 1 yang presentasi, berarti yang bagian untuk menyajikan materi atau mempresentasikan adalah Najidah. Terus Mega sebagai moderatornya. Shirley diganti dengan Keisha sebagai notulen. Terus terakhir Jibril yaitu ketua kelompok. Nah, bisa kalian lihat di layar LCD tugas kalian masing-masing. Jadi setiap anak nanti bertugas sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Notulen bagian apa? Dia bagian menulis hasil diskusi di LKPD dan menuliskan hasil diskusinya di dalam kelas. Ada yang ditanyakan mengenai pembagian ini tugas individu? Tidak? Apa? Moderator yang membuka, menutup jalannya diskusi. Nah, apa? Enggak jadi tanya. Ada yang ditanyakan mengenai tugas ini? Kalau tidak ada, bisa dimulai diskusinya. Nanti setiap kelompok saya kasih LKPD. Nah, silakan berdiskusi bersama kelompok kalian. Untuk diskusi saya kasih waktu 15 menit. Nanti selesai diskusi, ada beberapa perwakilan kelompok yang maju untuk presentasi di depan. Selamat bekerja, selamat mengerjakan dan diskusi sesuai dengan tugas kalian. C-nya sendiri dulu. Jangan dulu C-nya. G dulu. 50 sampai 2A. Buat bentuk aljabar dari permasalahan tersebut.
Akan dilihat kelompok mana yang maju. Maria, silakan Maria nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan LKPD nomor 1. Raifah pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhannya. Raifah akan membeli 2 bungkus roti, 1 botol mineral, 1 bungkus permen, 5 bungkus mie instan. Pada hari itu juga Aisyah juga berbelanja di supermarket yang sama dengan Raifah. Aisyah membeli 2 bungkus roti, 5 botol air mineral, 4 bungkus mie instan, dan 3 bungkus mie goreng. Buatlah bentukan gambar dari pemasaran dan dikatakan A. Misalnya 1 bungkus roti, B. Misalnya 1 air mineral, C. Misalkan 1 bungkus permen, D. Misalkan 1 mie instan, E. Misalkan 1 minyak goreng. Bentuk aljabar belanjaan Raifah. 2A ditambah 1B ditambah 1C ditambah 5D. Bentuk aljabar belanjaan Aisyah. 2A ditambah 5B ditambah 4D ditambah 3E. Mungkin ada yang bertanya? Mungkin ada yang bertanya atau memiliki jawaban yang berbeda dari kelompoknya Maria. Silakan dilihat jawaban dari kelompokmu. Sama semua atau ada yang berbeda? Sama. Nah, kita cek. Untuk yang Raifah 2 bungkus roti, kan rotinya A berarti 2A ditambah 1 air mineral B, sudah benar 1B ditambah 1 bungkus permen yaitu 1C. Dan yang terakhir yaitu 5 bungkus mie instan. Mie instannya dimisalkan D, 5D. Yang Raifah sudah benar. Yang kedua Aisyah. Aisyah membeli 2 bungkus roti berarti 2A, ya. Untuk yang kedua 5 botol air mineral berarti 5B. Benar ya, 5B. Yang ketiga 4 bungkus mie instan berarti 4D. Sudah benar. Dan yang terakhir 3 bungkus minyak goreng yaitu 3E. Berarti jawaban dari kelompoknya Maria sudah benar. Yang lain benar apa salah? Benar. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Maria. Nah, Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompoknya Aprilia, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang barang belanjaan yang dibeli Raifah dan Aisyah. Tuliskan dalam bacaan saja. Raifah 2A tambah 1B
tambah 4D tambah 3E. 2A tambah 2A tambah 1B tambah 15 Patenia. Agak minggir. Yang kelompoknya Aprilia dapat soal nomor 2. Silakan dilihat. Adakah yang berbeda? Adakah yang berbeda? Sama semua? Pertanyaannya kan berapa jumlah barang belanjaan yang dibeli Raifa dan Aisyah. Jadi dari soal nomor 1 ini tadi kalian jumlahkan, ya kan? Berarti bentuk aljabar yang Raifa ditambah bentuk aljabar punyanya Aisyah. Berarti kalau penjumlahan syaratnya apa sih? Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, jadi dari sini yang variabelnya sama dijumlahkan, ketemu 4A ditambah 6B ditambah 1C ditambah 5D ditambah 3E. Adakah yang berbeda? Adakah yang berbeda? Sama semua. Benar. Nama kok ya benar kabeh mah. Ini 5D, di sini juga ada 4D. Kan sama-sama D-nya. Berarti bisa kita jumlahkan 5D ditambah 4D. Jadi berapa, San? 9D. Berarti yang benar yang mana? 4A ditambah 6B ditambah 1C ditambah 9D ditambah 3E. Ini jawaban yang benar. Ada pertanyaan nomor 2? Tidak. Kalau tidak ada kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jawab nomor 3. Setelah sampai di rumah Raifa sedang kesal. Ternyata 2 bungkus roti Raifa kadaluarsa. Raifa lupa untuk mengecek tanggal kadaluarsanya. Padahal Raifa ingin makan roti di pinggir kolam. Dari permasalahan ini, hitunglah berapa sisa barang belanjaan Raifa. Tuliskan dalam bentuk aljabarnya. Jawabannya 2A ditambah 1C ditambah 5D dikurangi 2A sama dengan 1B ditambah 1B ditambah 1C ditambah 5D. Silakan minggir dulu. Nah, kelompok lain silakan dilihat jawaban dari kelompoknya Samudra. Nah, kelompoknya Maria, yang kurang tepat di mananya, Mas? 1B. 1 nggak ada 1B-nya. Silakan cek lagi di situ. Di awalnya gitu.
jawaban ini loh, ada yang berbeda enggak? 1B, 1C, 5D. Enggak, sama. Kelompoknya ngaji enggak? Sama. Nah, tadi jawabannya udah benar. Yang salah di mana? Yang salah di atasnya. Yang awal itu kurang 1B, langsung 1C. Sebenarnya 2A ditambah 1B ditambah 1C ditambah 5D dikurangi 2A. Yang sejenis 2A dikurangi 2A hilang, nyisa 1B ditambah 1C ditambah 5D. Ini jawaban yang benar. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan diganti jika ada yang salah. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Terakhir, nomor 4. Selamat siang. Saya dan Kak Fai dari kelompok 3 mau menyelesaikan nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah setelah sampai rumah, Aisyah menangis. Ternyata satu bungkus minyak gorengnya tumpah saat hendak dituangkan ke tempatnya. Untuk menenangkan dirinya, Aisyah meminum 1 botol air minum. Berapa sisa barang belanjaan Aisyah? Tuliskan dalam bentuk aljabarnya. Jadi jawabannya adalah sebelum. Sama dengan 2A ditambah 5B ditambah 4D ditambah 3E. Sama dengan buka kurung 2A 5B tambah 5B ditambah 4D ditambah 3E, tutup kurung, dikurangi 1E dikurangi 1B. Di bawahnya sama dengan 2A ditambah 4B ditambah 4D ditambah 2E. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak, sama semua jawabannya. Sama-sama? Ya, dong. Kemudian dari saya. Nah, sebelumnya kan berarti yang Aisyah ini 2A tambah 5B tambah 4B tambah 3E. Kemudian dikurangi 1 minyak goreng sama 1 botol mineral. Berarti dikurangi 1E dikurangi 1B. Berarti yang berkurang variabel apa? E-nya. E berkurang 1 dari 3 menjadi 2. Terus variabel B-nya berkurang juga dari 5 menjadi 4. Ini sudah. Nah, silakan kita. Sekian dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Masing-masing. Ini setelah kita menyelesaikan 4 permasalahan yang ada di LKPD, terakhir kalian harus membuat kesimpulan. Kira-kira dari permasalahan yang sudah kita uraikan tadi, Mega, Jibril. Nah, untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk aljabar, kira-kira langkah-langkah apa saja yang dapat kalian tuliskan atau yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang bisa silakan angkat tangan. Dari kesimpulan, sudah menuliskan kesimpulan semua kan tiap kelompok? Nah,
Kesimpulannya gimana kalau menyelesaikan permasalahan? Okta, pertama. 1. Membaca soal. Iya. Menuliskan hal diketahui. Iya. 3. Dijabarkan dalam bentuk aljabar. 4. Mengoperasikan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan tergantung soal. Nah, di sini kalau kalian menemukan soal dalam bentuk soal cerita atau permasalahan kehidupan sehari-hari, langkah yang pertama benar yang dijawab oleh Okta tadi. Kita harus membaca dengan teliti soal tersebut, ya Okta. Kedua, buat pemisalan dan tulis apa yang diketahui. Selanjutnya, yang ketiga, buat bentuk aljabarnya. Setelah kalian sudah membuat bentuk aljabarnya, berarti kalian bisa mengoperasikan tergantung soal yang ada. Kalau soalnya berupa operasi penjumlahan, berarti kalian bisa menjumlahkan. Kalau soalnya berupa pengurangan, berarti kalian tidak mengurangkan. Nah, untuk konsep dari bentuk aljabar sendiri, penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari apa? Jika variabelnya sama, atau bisa dikatakan jika sukunya sama atau sejenis, maka bentuk aljabar tersebut bisa dijumlahkan. Nah, pengurangan dan penjumlahan dengan lebih jelasnya yaitu menyelesaikan permasalahan dalam bentuk aljabar. Nah, yang kedua, bagaimana perasaan kalian anak-anak dengan belajar bersama kelompok kalian? Senang, tak sedih, tak sumpah? Gimana? Mungkin ada yang gak cocok sama kelompoknya atau gimana? Arya senang? Katanya Arya lumayan senang. Maria? Biasa aja. Sandi? Senang apa enggak? Kan tadi kan happy, bahagia banget ya. Terus setelah pembelajaran, bahagianya nambah apa berkurang? Apa Sandi? Oh, berarti dari yang bahagia banget menjadi bahagia. Nah, di sini nanti Bu Kusnul pengen tahu mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, kan kita sudah berjalan beberapa bulan. Bu Kusnul pengen tahu kesepakatan kelas itu bisa dilaksanakan dengan tertib. Refleksi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jawab dengan jujur sesuai dengan perilaku kalian selama di kelas. Nah, dikasih nama. Nanti Bu Kusnul lihat ternyata di kelas 7E oh lagi main HP, meskipun ada peraturan kayak gini tapi ada yang melanggar, ada yang nurut dan lain sebagainya. Silakan diisi. Vicenta, jawab secara jujur. Kalau misalkan selalu ya gak apa-apa, jawab aja selalu. Kalau tidak pernah ya tidak pernah gimana? Silakan dikerjakan. Dicentang, boleh. Yang sudah bisa dikasihkan ke Bu Kusnul.
pembelajaran hari ini tetap semangat, tetap belajar untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya berarti kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Di rumah tetap belajar, tetap semangat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Snur. Baik, untuk kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi yang Ibu laksanakan di kelas 7B. Nah, tentu waktu kegiatan observasi tersebut tentu bagaimana perasaan yang Ibu rasakan ketika saat pembelajaran? Perasaan yang saya rasakan pertama awalnya gugup, karena apa ya, kalau kita itu ngajar ada orang lain terus ditungguin, itu kan merasa kayak butuh pembelajaran yang benar-benar hati-hati, terus sesuai dengan tahap yang sudah saya rancangkan gitu kan. Tetapi terus di tengah-tengah pembelajaran saya sudah mulai agak sudah agak tenang, sampai terus di akhir pembelajaran sudah biasa untuk melakukan pembelajaran. Itu ya Bu ya. Jadi tentu Ibu pada waktu itu perlu kehati-hatian untuk melaksanakan pembelajaran. Selain itu Bu, ketika waktu pembelajaran itu bisa diceritakan lagi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada waktu kegiatan pembelajaran. Area pengembangan pada saat pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya kan pakai materi aljabar, yang saya kembangkan itu ini Bu, kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengulangan bentuk aljabar. Nah, selain itu, kalau anak-anak itu biasanya menyelesaikan masalah, otomatis pengembangan lain yang diharapkan dari peserta didik yaitu dapat berpikir kritis. Itu yang saya lakukan. Kalau ada tujuan seperti itu terkait kemampuan agar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berpikir kritis, tentu ada tahap-tahapan waktu pembelajaran. Bisa dijelaskan tahapan-tahapan waktu pembelajaran? Tahap waktu pembelajaran yang pertama saya kan ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Saya rasa kalau untuk menyelesaikan masalah, model pembelajaran PBL itu sudah cocok gitu untuk diterapkan. Awalnya pembelajarannya itu anak-anak saya kasih video mengenai kehidupan sehari-hari. Yang kemarin itu tentang pembelian barang yang dilakukan oleh 2 orang. Nah, dari video tersebut saya minta anak-anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus setelah itu peserta didik saya harap untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Itu ya Bu, tahapan-tahapannya. Dari yang sudah Ibu lakukan itu, sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan yang Ibu terapkan? Kalau saya rasa keberhasilannya anak-anak dapat menyelesaikan tujuan pembelajaran itu dan menyelesaikan modul LKPD yang saya kasih itu sudah baik. Tapi ada beberapa kekurangan. Mungkin di beberapa kelompok itu masih ada yang belum aktif dalam mengikuti diskusi, sehingga tingkat pemahaman mereka masih kurang kalau menurut saya. Begitu Bu ya. Tapi memang pembelajarannya sudah saya amati, pembelajarannya memang Ibu menggunakan cara berdiskusi. Nah, waktu berdiskusi itu bisa diceritakan bagaimana Ibu membuat grup kelompok berdiskusi pada waktu itu
pilih kan konten, diferensiasi konten, jadi saya pakai gaya belajar. Mungkin itu ada beberapa kelompok yang tidak pas, sehingga memang kita di anak-anak kurang aktif dalam mengikutinya. Saya juga ibu menerapkan dengan pembelajaran itu sosial emosional. Nah, bisa diceritakan juga Bu, ketika anak-anak mengikuti sosial emosional yang ibu terapkan, apa saja yang ibu integrasikan dalam pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran emosional, sosial emosional. Untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional saya lakukan di awal pembelajaran. Saya menerapkan ini Bu, awalnya pembukaannya saya tanya dulu kapan mereka kayak gimana, dengan menggunakan PowerPoint dan mengekspresikan kabar dia hari ini tuh gimana perasaannya, senang, sedih, atau bahagia banget, itu dengan emoticon yang sudah saya tampilkan di PowerPoint. Terus kemudian saya ini kayak ini dengarkan kayak teknik stop itu dengan cara itu tadi mendengarkan dan mengasih kayak kata-kata yang membuat peserta didik agar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu ketika waktu pembelajaran anak-anak juga sangat antusias untuk berdiskusi juga ya ketika pelaksanaan itu, walaupun masih ada kendala-kendala seperti tadi ditemukan ada anak yang kurang aktif waktu melakukan diskusi. Nah, yang ada kendala tersebut, mungkin apa yang ibu lakukan untuk rencana kedepannya agar tidak ada kendala-kendala yang ditemukan seperti itu? Mungkin yang pertama saya melakukan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara ini melakukan asesmen awal. Terus dari hasil asesmen tersebut saya identifikasi, terus saya kelompok-kelompokkan agar kelompok yang saya gunakan dalam pembelajaran itu ini memang benar-benar udah cocok dan anak-anak bisa berdiskusi dengan aktif. Terus yang kedua, mungkin saya mempelajari teknik atau cara mengajar agar peserta didik itu dapat ikut pembelajaran secara aktif sampai pelajaran itu selesai gitu, agar pemahaman yang mereka dapatkan juga baik. Rencana pelaksanaannya kapan Bu untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut? Untuk tindak lanjut ini dilaksanakan ini Bu, kan habis ini saya juga proses pembelajaran lagi kan. Nah, saya melakukan rencana tindak lanjut secara secepatnya agar proses pembelajaran yang saya lakukan berikutnya itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Husnul sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis lalu. Jadi Ibu juga sudah melakukan dengan baik, meskipun ada kendala, tapi Ibu juga sudah melakukan rencana tindak lanjut agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal. Terima kasih atas